Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aknar Sabrina hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Untidar Teaching Motivation 4, mahasiswa Untidar hadirkan pembelajaran interaktif selama 1 bulan di MTS Rotlotudin. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tidar melalui bidang kemasyarakatan kembali menyelenggarakan program pengabdian tahunan Untidar Teaching Motivation atau UTM keempat sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 pekan pada bulan Oktober 2025, yaitu pada 4, 11, 18, dan 25 Oktober bertempat di MTS Rotlotudin Salam Kanci. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman akademik siswa, menanamkan nilai karakter, serta membangkitkan motivasi belajar agar siswa memiliki semangat untuk meraih prestasi. Pelaksanaan UTM 4 dibuka pada 4 Oktober dengan pembelajaran interaktif IPA untuk siswa kelas 7, 8, dan 9 menggunakan metode eksperimen sederhana, diskusi kelompok, serta post-test dan games edukatif. Memasuki pekan kedua, 11 Oktober disuguhkan pembelajaran bahasa Inggris interaktif dengan permainan kosakata dan latihan percakapan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pada 18 Oktober, pembelajaran matematika interaktif menghadirkan metode kontekstual dan simulasi logika agar siswa lebih mudah memahami konsep angka secara aplikatif. Dan di pekan terakhir, 25 Oktober, siswa mendapat pembinaan pendidikan anti korupsi untuk menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan integritas sejak dini. Rangkaian kegiatan ditutup dengan lomba menghias mading antar kelas, pengumuman pemenang, serta penyerahan plakat apresiasi yang diiringi suasana perpisahan yang hangat dan emosional. Melalui UTM keempat, BMKM Untidar berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa, sekaligus menumbuhkan jiwa kepekaan sosial, kemampuan mengajar, dan semangat pengabdian pada diri mahasiswa. Berita yang kedua, Seminar Nasional HMTM Untidar 2025 dan Awarding UCC 2025 angkat isu Green Technology di Universitas Tidar. Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tidar atau HMTM Untidar menyelenggarakan seminar nasional bertema Green Technology sebagai solusi pencemaran lingkungan bersama dengan agenda Awarding Untidar CAD Competition 2025 pada Kamis 6 November 2025 yang diikuti oleh 108 peserta di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Pemateri pertama, Ninik Damiati Eshut, MENV, menyampaikan materi terkait dampak penggunaan teknologi terhadap lingkungan. Pemateri kedua, Ibnu Zaini Aslam ST, membawakan topik Green Energy Overcome Strategy yang berkaitan dengan energi ramah lingkungan dan solusi pemanfaatannya di era modern. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan Awarding Untidar CAD Competition atau UCC 2025 yang merupakan bagian dari ajang MEDIX, Mechanical Development Highlight Innovation Experience. UCC 2025 mengusung tema Mechanical Design CAD Challenges for Multi-Sector Innovation dan diikuti oleh 45 peserta dari berbagai perguruan tinggi. Setelah melewati babak penyisian pada 25 Oktober, terpilih 8 finalis untuk bertanding secara offline di Universitas Tidar pada 6 November. Seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan kondusif, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang dapat diatasi oleh panitia. Melalui penyelenggaraan seminar dan kompetisi ini, HMTM Untidar berharap dapat terus mendorong mahasiswa untuk berinovasi, serta mengembangkan teknologi mekanik yang ramah lingkungan dan berdampak bagi masyarakat. Berita yang ketiga, UBC Radio gelar konten 6, angkat tema berkarya di era Metaverse.
Unit Kegiatan Mahasiswa UBC Radio Universitas Tidar sukses menyelenggarakan kegiatan tahunan Communication with Talent ke-6 atau Konten 6 pada Minggu 9 November 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini menjadi momentum spesial karena bertepatan dengan milad ke-8 UBC Radio. Ketua Panitia Septiana Lavianti menyampaikan bahwa tema berkarya di era Metaverse diusung untuk menekankan bahwa teknologi bukan hanya alat hiburan, namun sarana untuk mencipta, berkarya, dan mengembangkan potensi diri generasi muda. Konten 6 telah berlangsung sejak 20 September 2025 dan mencapai puncaknya dengan seminar serta lomba voice over dan radio announcer yang diikuti siswa SMA SMK sederajat dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun ini, UBC Radio juga berkolaborasi dengan Museum BPK RI untuk menghadirkan kegiatan yang edukatif, kreatif, dan inspiratif. Dosen pembimbing UBC Radio, Sobrina Silmi, menegaskan pentingnya kreativitas dalam dunia penyiaran. Beliau menyampaikan bahwa para peserta diharapkan mampu membuat gebrakan melalui materi mereka, baik dalam bidang radio announcer maupun voice over. Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Untidar, Dr. Andes Giri Atmoko MSI, mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Konten 6. Beliau menegaskan bahwa Universitas Tidar terus mendorong pengembangan soft skill mahasiswa melalui kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Melalui Konten 6, UBC Radio berharap dapat memperkuat literasi publik, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas generasi muda di era digital. Berita yang keempat, penutupan pelatihan Pranatacara Untidar 2025, 50 mahasiswa resmi diwisuda sebagai pemedar Sabda Brigada 1. Universitas Tidar bekerja sama dengan DPD Permadani Kota Magelang menggelar acara penutupan dan purnawiyata Pawiyatan Dasar Pranatacara Tuwin Pamedar Sabda Brigada 1 tahun 2025 pada Senin 10 November 2025 di Aula Cendekia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, beserta para dekan dan sivitas akademika Untidar yang mengikuti rangkaian wisuda kursus dasar Pawiyatan. Pelatihan Pranatacara ini telah berlangsung sejak 22 Agustus hingga 7 November 2025 dengan total 10 kali pertemuan. Sebanyak 50 mahasiswa Untidar mendapatkan pendampingan intensif untuk menguasai kemampuan pranatacara, mulai dari penggunaan bahasa Jawa halus, penguasaan pakem acara adat, hingga etika dan filosofi dalam budaya Jawa. Dalam sambutannya, Rektor Untidar menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan upaya penting untuk melestarikan budaya Jawa, sekaligus menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap tradisi daerah. Acara penutupan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kelulusan kepada para peserta sebagai penanda telah resmi menyelesaikan pelatihan Pranatacara. Melalui kegiatan ini, Universitas Tidar menegaskan komitmen untuk terus melindungi, membina, dan menyebarkan nilai-nilai kearifan lokal agar budaya Jawa tetap lestari dan mampu berkembang dalam arus globalisasi. Berita yang kelima, International Visiting Lecture kedua 2025, Fakultas Ekonomi Untidar hadirkan Dekan University Malaysia Sabah. Universitas Tidar menyelenggarakan International Visiting Lecture kedua 2025 pada Kamis 13 November 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan ini menghadirkan Profesor Dr. Mohrahimi bin Abkarim, Dekan Faculty of Business Economics and Accountancy University Malaysia Sabah dengan topik Sustainable Finance and Investment, Building Value for the Future. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi, Profesor Dr. Iza Mafruhah SE MSI yang menekankan relevansi topik keuangan berkelanjutan dengan kondisi sosial dan lingkungan saat ini. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOA dan IA antara kedua institusi ditandatangani oleh Profesor Dr. Iza Mafruha SE MSI dan Profesor Dr. Mohrahimi bin Abkari serta ditutup dengan doa bersama. Dalam penjelasannya,
Profesor Rahimi menyampaikan bahwa tujuan ekonomi adalah mencapai pembangunan yang mencerminkan kemajuan negara. Namun di lapangan, terjadi kesenjangan yang besar di mana separuh kekayaan sering dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat. Ia juga menekankan dampak kerusakan lingkungan dan polusi yang didorong oleh greenhouse effect, sehingga memperkuat urgensi sustainable finance untuk menjamin kegiatan ekonomi tidak merusak masa depan. Konsep sustainable finance dijelaskan melalui 3 pilar utama, yaitu manajemen resiko, mobilisasi modal, dan transformasi pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, dorongan penerapan kerangka ESG, standar yang jelas, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi rekomendasi utama. Studi kasus seperti peran OJK dalam penerbitan Green Sukuk serta pengalaman Bank Mandiri digunakan untuk menggambarkan implementasi finansial berkelanjutan di Indonesia dan Malaysia. Berita yang keenam, Satgas PPKS Universitas Tidar gelar pelatihan perkuat penanganan kekerasan dengan perspektif korban. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Tidar menyelenggarakan pelatihan internal bertajuk Penanganan dari Perspektif Korban di ruang multimedia Universitas Tidar pada Jumat 14 November 2025. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas Satgas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus sesuai Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Kegiatan pelatihan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Eksekutif Direktur Pribudaya Foundation, Alimah Fauzan MIKOM, serta Ketua Satgas PPKS Universitas Gadjah Mada periode 2022-2024, Sriwiyanti Ediono SHLLM PhD. Dalam pemaparannya, Alimah Fauzan menegaskan bahwa pendekatan perspektif korban merupakan prinsip fundamental dalam proses penanganan kekerasan seksual. Ia menyampaikan bahwa ketiadaan laporan bukan berarti tidak ada kasus, melainkan adanya hambatan struktural yang dapat menghalangi korban untuk melapor. Alimah juga menekankan pentingnya empati, kerahasiaan, keselamatan korban, serta resiko emosional yang dapat dialami anggota Satgas. Narasumber kedua, Sriwiyanti Ediono, menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual dan perundungan di perguruan tinggi merupakan bagian dari fenomena kekerasan yang lebih luas di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa data nasional menunjukkan tingginya angka kekerasan di lingkungan pendidikan, sehingga perguruan tinggi harus memiliki sistem yang kuat, cepat, dan berpihak pada korban. Ketua Satgas PPKS periode 2025 Muhammad Yusuf Rangkuti SHMH dalam sambutannya menyampaikan harapan agar melalui pelatihan ini, anggota Satgas dapat bekerja lebih profesional, terkoordinasi, dan responsif. Melalui kegiatan ini, Universitas Tidar berharap angka kekerasan di kampus dapat terus ditekan melalui edukasi yang konsisten, upaya pencegahan yang efektif, serta keberanian sivitas akademika untuk melapor. Berita yang ketujuh, Untidar lakukan benchmarking ke Komdigi dan IPB, perkuat strategi humas dan kerjasama kampus. Tim kerja bidang humas dan kerjasama Universitas Tidar melakukan benchmarking atau studi tiru ke Komdigi dan IPB pada Kamis 14 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh staf ahli bidang akademik dan kerjasama, Muazril SSTPI MSc, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Andes Giri Atmoko MSI, tim kerja bidang humas, tim kerja bidang kerjasama, serta mahasiswa magang Humas Untidar. Kunjungan pertama dilakukan ke Komdigi untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengelolaan komunikasi digital, strategi pengemasan informasi, serta optimalisasi media sosial institusi. Rombongan Untidar disambut oleh Kasubag Pemberitaan Biro Humas, M. Taufik Hidayat, dan dilaksanakan diskusi interaktif mengenai pengelolaan konten, sistem koordinasi pemberitaan, mekanisme verifikasi informasi, hingga penguatan branding digital perguruan tinggi. Perjalanan dilanjutkan ke Institut Pertanian Bogor atau IPB University dengan disambut oleh Direktur Kerjasama Komunikasi dan Pemasaran Dr. Alfian Helmi SKPM MSc, serta Asisten Direktur Bidang Kerjasama Nuning Kusuma Wardani, SPT MSI beserta jajarannya.
Dalam kunjungan ini, tim Untidar melakukan studi tiru terkait manajemen kolaborasi institusional, strategi promosi kampus, serta pengelolaan relasi dengan mitra. Rombongan juga berkesempatan melihat langsung beberapa inovasi mahasiswa IPB sebagai contoh pengembangan riset dan produk yang berdampak bagi masyarakat. Melalui benchmarking ini, Universitas Tidar berharap dapat memperkuat strategi humas, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, serta memperluas jejaring kerjasama yang produktif. Berita yang terakhir, Nataraja Fest 2025, mahasiswa pariwisata Untidar hidupkan kembali gelora seni tari Nusantara. Nataraja Fest 2025 berhasil menghadirkan kemeriahan seni dan budaya di Gor Samapta pada Sabtu 15 November 2025. Festival yang diselenggarakan oleh mahasiswa program studi S1 Pariwisata Untidar ini mengusung tema imajinasi gerak dan nada Nusantara dan menjadi ajang kreatif yang menghidupkan kembali kejayaan Raja Tari dengan sentuhan modern. Kegiatan yang merupakan implementasi dari mata kuliah Event and MICE ini diinisiasi oleh kelompok 2 dan berhasil mengubah Gor Samapta menjadi ruang perayaan budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Nataraja Fest 2025 menampilkan 2 kategori lomba tari, yaitu lomba tari tingkat pelajar dan lomba tari tingkat sanggar. Puluhan peserta dari berbagai sekolah dan sanggar di wilayah Magelang Raya hadir untuk menunjukkan keberagaman, kreativitas, dan keunikan tari Nusantara. Kemeriahan acara juga didukung dengan hadirnya Expo UMKM yang memperkenalkan berbagai produk kuliner lokal, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya tarik ekonomi kreatif di Kota Magelang. Melalui tema imajinasi gerak dan nada Nusantara, Nataraja Fest 2025 berhasil menciptakan pengalaman festival yang kompetitif, edukatif, dan kolaboratif. Acara ini diharapkan dapat terus menginspirasi generasi muda untuk menjaga, mengembangkan, dan merayakan keberagaman budaya Indonesia di masa depan. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Agnar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.